Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semuanya, khususnya yang menonton video ini, semoga selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Malam hari ini biasanya kami rekaman pagi-pagi, sekarang malam-malam. Suasana dingin, gerimis ini. Pada kesempatan ini saya akan mencoba membacakan sebagian dari rilis kompas.com terkait dengan rencana penerimaan CPNS tahun 2001 ini. Namun sebelumnya saya harapkan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan ini sekali lagi saya akan membacakan rilis dari kompas.com terkait dengan rencana seleksi penerimaan CPNS tahun 2021. Saya bacakan judulnya, pemerintah buka seleksi 1.275.387 CPNS 2021. Ini formasi yang paling banyak dibutuhkan. Kompas.com. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2001 akan segera dibuka pada Mei sampai Juni 2021. Pemerintah kembali membuka pendaftaran aparatur sipil negara ASN tahun 2001 ini untuk dua kategori, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi tahun ini pemerintah akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk penerimaan aparatur sipil negara dengan kategori PNS dan yang kategori P3K. Jadi bapak-bapak sekalian, sahabat sekalian bisa memilih apakah bisa ikut ke ASN atau PNS atau ke P3K. Silakan sesuai dengan kualifikasinya. Seleksinya dijadwalkan pada Juli hingga Oktober 2001. Sementara pengumuman kelulusan pada November 2001 serta pemberkasan dan penetapan NIP pada November dan Januari. Pendaftaran akan dimulai pada bulan Mei di portal SSCAN. Total kebutuhan ASN PNS pada tahun ini sebanyak 1.275.387 yang terdiri dari 1. Formasi untuk guru P3K sebanyak 1.002.616 orang. Waduh, banyak sekali nih. Guru P3K tahun ini dibutuhkan 1.002.616 orang. Banyak sekali. Yang kedua adalah P3K atau PPPK non guru sebanyak 70.008 orang. Yang ketiga CPNS sebanyak 119.094 orang. Total kebutuhan CPNS pemerintah pusat sebanyak 83.669 PNS yang ditetapkan untuk 69.624 formasi dengan rinciannya adalah 1. Kementerian atau lembaga 61.129 formasi, sekolah kedinasan 8.555 formasi. Sementara total kebutuhan CPNS pemerintah daerah sebanyak 1.151.4
718 orang yang ditempatkan untuk 652.803 formasi dengan rinciannya: 1. Pemerintah provinsi 139.443 formasi. Yang kedua, pemerintah kabupaten kota 513.366 formasi. Kita lanjutkan ya. Jabatan yang terbanyak yang dibutuhkan untuk pemerintah pusat tahun ini antara lain: dosen, kedua penjaga tahanan, ketiga penyuluh KB, 4 analisis perkara peradilan, 5 pemeriksa, 6 perawat, 7 analisis hukum pertanahan, 8 jaksa, 9 dokter, 10 statisi, 11 peranata komputer, 12 peranata barang bukti, 13 pengawas farmasi dan makanan, 14 penyuluh perikanan dan perencanaan. Sekarang berikutnya, jabatan terbanyak yang dibutuhkan pemerintah provinsi antara lain jabatan guru, kedua jabatan tenaga kesehatan, yang ketiga adalah jabatan teknis. Jadi ada 2 kategori penerimaan tahun ini. Ada kategori ASN, yang kedua adalah kategori PPPK atau P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Tidak ada 2 kategori ini tahun ini. Silakan rekan-rekan, sahabat-sahabat sekalian memilih kategori mana. Tentunya dengan mempertimbangkan kelayakan dan kualifikasi yang diperlukan. Seleksinya ini perlu diketahui. Seleksinya mulai pendaftarannya mulai bulan Mei, berarti 1 bulan lagi ini. Jadi perlu kita siapkan. Dan seleksinya mulai Juli sampai Oktober 2021. Masih ada waktu, tapi untuk pendaftarannya mulai bulan Mei ini. Lebih jelasnya nanti silakan dibuka portal di BKN, Badan Kepegawaian Negara ya, di sana ya. Dari beberapa jabatan yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat adalah dosen. Dosen adalah termasuk jabatan yang dibutuhkan pemerintah pusat. Walaupun dalam pendistribusian ketenagaannya ditempatkan di perguruan tinggi. Yang kedua adalah jabatan yang dibutuhkan oleh pemerintah provinsi, di antaranya adalah guru. Jadi saya mencoba menggarisbawahi 2 jabatan inilah yang kami sampaikan. Selain jabatan-jabatan lainnya adalah yang pertama adalah jabatan dosen yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Walaupun dalam pelaksanaannya dosen itu ditempatkan di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang kedua jabatan yang dibutuhkan provinsi yaitu guru. Guru khusus untuk formasi guru P3 saja yang diperlukan tahun ini adalah 1.2.616 orang. Ini kabar gembira, kabar yang sangat baik bagi lulusan-lulusan tenaga pendidikan. Oleh karena itu, dari mulai sekarang hendaknya untuk bisa menyiapkan diri. Diharapkan para alumni atau lulusan bulan April ini bisa mengikuti seleksi tersebut. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang melaksanakan yudisium wisuda bulan April ini untuk bisa membantu, memfasilitasi, memberikan kemudahan sehingga pada saatnya bulan Mei mereka bisa ikut seleksi. Demikianlah yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan para alumni, khususnya para calon dosen ataupun calon guru, siap-siaplah dari sekarang untuk mempersiapkan persyaratan dan sebagainya, sehingga pada saat bulan Mei sudah ikut pendaftaran dan bulan Juli bisa ikut seleksi.
Tentunya diharapkan kita bisa memberi sesuatu dengan kebenaran, sesuatu dengan kejujuran, dan lembaga pendidikan tinggi pun bisa memberikan fasilitas, memberikan kemudahan sehingga mereka betul-betul bisa ikut kompetisi pada saatnya. Demikianlah yang perlu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. 2J bahalap, lihiji papa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.